Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Brianto, CKP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pertanyaan pemantik: apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai seorang guru, sangat perlu untuk mempelajari materi pembelajaran sosial emosional agar mampu memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berrelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? 1. Pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. 3. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. 4. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. 5. Seluruh modul saling terkait untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai profil belajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan. Jawaban pertanyaan lanjutan yang pertama: 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran berfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Untuk menjawab soal yang kedua, 3 hal yang mendasar yang saya pelajari. Yang pertama, menerapkan 5 KSE: kesadaran sosial, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, menerapkan praktek kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk jawaban pertanyaan lanjutan yang ketiga, perubahan yang akan saya lakukan di kelas dan di sekolah. Bagi murid,
memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik, melakukan pembukaan hangat kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif dan penutup optimistik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Kemudian untuk pendidik, melalui penguatan KSE bagi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan menjadi teladan bagi guru lain atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dan berbagi praktek baik, berkolaborasi dalam komunitas belajar di sekolah, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.